Salam Civitas Hospitalia Rumah Sakit Baptis Batu. Pada saat ini kita akan bersama-sama mengikuti kapel virtual. Dan tentunya kita tidak lupa dengan 3M ya. Apa itu 3M? Tidak lupa untuk mencuci tangan, tidak lupa untuk memakai masker, dan tidak lupa untuk menjaga jarak. Dan hari ini tema kita juga 3M. Bagaimana kita mengasihi, bagaimana kita melayani, dan bagaimana kita menopang. Selamat mengikuti kapel virtual, dan mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami menyerahkan kapel virtual pagi ini. Kasih kuasa, rahmat, dan anugerah-Mu melingkupi setiap kami, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami siap untuk beribadah pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu melalui kapel virtual pagi ini. Kami rindu untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami rindu kuasa Roh Kudus-Mu menuntun dan memimpin kami sekalian, sehingga kami dimampukan untuk kami dapat memahami, mengerti firman-Mu, dan kami dimampukan pula untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kebenaran firman Tuhan dengan judul Mengasihi, Melayani, dan Menopang. Adapun bacaan firman Tuhan kita pada pagi ini diambil dari Injil Markus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Saya akan menolong membacakan untuk kita sekalian. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengambil dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Mari kita akan lihat di dalam ayat yang ketiga. Di sana dikatakan ada orang-orang datang membawa kepada Yesus seorang lumpuh yang digotong oleh 4 orang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saling mengasihi, saling melayani, dan saling menopang adalah sikap yang sangat diperlukan untuk memperkuat sebuah komunitas, untuk memperkuat sebuah persekutuan, untuk memperkuat sebuah pekerjaan atau pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Sekalipun kita memiliki program-program kerja yang bagus, tetapi kalau para anggotanya tidak mempunyai kesatuan hati, tidak hidup rukun, berjalan sendiri-sendiri, tidak ada kerjasama, bersikap egois, tidak punya kepedulian satu sama lain, niscaya goalnya, tujuan intinya itu tidak akan pernah tercapai. Sebab ada tertulis di dalam Injil Matius 12 ayat 25 mengatakan, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Apalagi ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit sekarang ini, seperti pandemi saat ini, maka yang dibutuhkan adalah kehidupan saling mengasihi,
kehidupan saling melayani, dan kehidupan yang saling menopang. Karena dengan kita saling mengasihi, saling melayani, saling menopang, kita sedang mencapai tujuan Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kita sedang menyenangkan Tuhan, kita sedang memuliakan Tuhan, dan kita sedang memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan dampaknya, setiap kita boleh mengalami damai sejahtera Tuhan. Kita boleh mengalami sukacita di dalam Tuhan. Kita boleh mengalami kekuatan yang baru. Kita boleh mengalami semangat yang baru. Kita boleh mengalami pengharapan yang baru untuk tidak menyerah di saat pandemi saat ini. Ketika mendengar Tuhan Yesus datang ke Kapernaum, Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang berdatangan ingin bertemu dengan Yesus. Dan tentunya dengan berbagai tujuan. Ingin mendengarkan ajaran Yesus, ingin melihat dan mengalami mujizat dan lain sebagainya. Tak terkecuali, Bapak Ibu Saudaraku, ada 4 orang yang menggotong orang yang menderita lumpuh. Karena tempat itu pun penuh sesak. Kalau kita perhatikan di dalam Injil Markus 2 ayat 2, di sana dikatakan, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada tantangan yang dihadapi oleh 4 orang ini untuk membawa orang yang menderita lumpuh ini kepada Tuhan Yesus. Namun 4 orang ini tidak menyerah, Bapak Ibu Saudaraku, untuk membawa orang lumpuh ini datang kepada Yesus. Mengapa demikian? Karena 4 orang ini merindukan supaya orang lumpuh ini mengalami Yesus dalam hidupnya, mengalami kesembuhan dalam hidupnya. Dan 4 orang ini menunjukkan bagaimana mereka mengasihi, bagaimana mereka melayani, dan bagaimana mereka saling menopang. Resiko, tantangan ada, namun itu tidak menyurutkan semangat mereka untuk membawa orang lumpuh ini kepada Tuhan. Mereka punya hati yang sangat luar biasa untuk mengasihi, untuk melayani. Kegigihan mereka itu bisa dilihat oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat iman mereka begitu luar biasa, dan itulah yang menggerakkan hati Tuhan Yesus untuk bertindak. Dan akhirnya mujizat dinyatakan. Orang lumpuh itu pun berjalanlah. Kehidupan yang saling mengasihi, kehidupan yang saling melayani, dan kehidupan yang saling menopang itu sungguh menyenangkan hati Tuhan. Ketika itu terimplementasi dalam kehidupan pekerjaan kita di Rumah Sakit Baptis Batu, dan Tuhan melihat itu sebagai sesuatu yang menyenangkan, maka kita meyakini, kita percaya bahwa pelayanan yang kita kerjakan dan lakukan tidak pernah sia-sia. Mengapa? Karena kehidupan kita mampu menjadi berkat, sehingga banyak orang dapat mengalami kasih Kristus melalui apa yang sedang kita kerjakan dan lakukan saat ini. Dan yakinlah, ketika kehidupan kita menyenangkan hati Dia, Tuhan sekali-kali pun tidak pernah meninggalkan kita. Berkatnya, pemeliharaannya, kasih setianya dinyatakan dalam hidup kita. Dari kisah ini kita bisa belajar tentang apa arti sebuah pelayanan yang sesungguhnya, yang mendasari 4 orang ini rela melakukan sesuatu yang baik bagi si lumpuh itu adalah kasih. Sesungguhnya tidaklah terlalu sulit bagi mereka untuk menggotong, namun dibutuhkan kerjasama dan kekompakan untuk menurunkan si lumpuh dari atap ke ruangan di mana Tuhan Yesus berada. Jika tidak kompak dan berhati-hati, resikonya sangatlah besar. Lebih penting lagi, mereka melakukannya dengan ikhlas, dengan ketulusan hati, tanpa ada tendensi apa-apa. Terlihat di sepanjang kisah ini, nama 4 orang tersebut tidak pernah disebutkan. Itu sebabnya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seluruh
Civitas Hospitalia yang dikasih dan mengasihi Tuhan Yesus, mari kita tunjukkan kasih kita tunjukkan pelayanan kita tunjukkan kerjasama kita di hadapan Tuhan. Dan biarlah semuanya itu boleh memuliakan nama Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Kehidupan yang bertolong-tolongan untuk menanggung beban. Dengan demikian, saudara dan saya memenuhi hukum Kristus. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini boleh menguatkan kita sekalian untuk kita terus menghadapi hari-hari kita dengan saling mengasihi, saling melayani, dan saling menopang. Dan ada banyak orang boleh mengalami kasih Kristus di dalam kehidupan mereka. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih kami boleh dengar-dengaran akan firman-Mu, dan kami rindu firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan biarlah melalui semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan, dan ada banyak orang yang mengalami kasih Kristus ketika melihat kehidupan kami yang saling mengasihi, yang saling melayani, dan saling menopang. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, Tuhan, Engkaulah kami yang luar biasa. Engkaulah kami yang memberikan anugerah yang luar biasa buat kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami tersungkur Tuhan, meminta pengampunan atas setiap apapun yang kami lakukan. Pada saat ini Bapa, kami menyatukan hati kami. Kami bersama-sama Tuhan berdoa untuk rumah sakit kami. Rumah sakit yang sudah Tuhan percayakan buat kami berdiri sampai hari ini. Kami berdoa untuk kami yang ada di dalamnya. Setiap pelayanan kami, setiap tugas kami, setiap kewajiban kami, Tuhan tuntun kami, Tuhan tolong kami. Bungkus kami dengan Roh-Mu yang kudus Bapa ketika kami melayani para pasien dan ketika kami melakukan aktivitas kami. Kami yakin dan kami percaya Tuhan Kau berikan kesehatan buat kami. Kami juga terus berdoa Bapa buat manajemen kami yang ada di tempat ini. Setiap apapun yang diadakan, setiap program-program rencana dan dana yang dibutuhkan, Tuhan mencukupkan buat kami. Dan kami yakin dan kami percaya Tuhan memberkati rumah sakit kami, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan saat ini Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sudah Tuhan percayakan buat kami. Berkatilah presiden, wakil presiden, dan para menteri yang ada dan jajaran yang ada. Kami menyerahkan dari yang tertinggi maupun terendah. Kami berdoa untuk mereka semua. Tuhan berkati untuk tugas-tugas mereka. Tuhan mengingatkan mereka ketika mereka menyeleweng dalam setiap pekerjaannya. Kami juga berdoa Bapa untuk Kota Batu, kota yang sudah Tuhan percaya buat kami juga sampai hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk masyarakat Kota Batu. Kami terus berdoa Tuhan supaya kami semuanya mengingat dan kami bisa melakukan peraturan-peraturan, protokol-protokol yang ada yang sudah menjadi aturan buat kami semua. Kami menyerahkan Tuhan untuk semuanya. Kami menyerahkan wali kota Batu dan juga wakil dan jajarannya. Tuhan memberkati. Inilah kami Bapa, pakailah sesuai rencana-Mu. Apapun yang terjadi, terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Di dalam satu nama, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Hai Sobat Baptis, berjumpa lagi dengan saya Dr. Oi. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai diabetes mellitus atau kencing manis. Seringkali orang tidak menyadari bahwa dirinya kencing manis. Baru ketahuan ketika melakukan medical check up atau pemeriksaan rutin. Dari hasil labnya ketahuan gula darahnya tinggi dari batas standarnya. Atau ketahuan ketika sedang dirawat karena penyakit lain. Misalnya karena luka di kaki. Ketika diperiksa ternyata kencing manis, atau ketika periksa ke dokter gigi diperiksa ternyata kencing manis karena harus ada pemeriksaan sebelum dilakukan tindakan. Nah, hari ini saya akan menyampaikan 10 gejala dari kencing manis. Sobat Baptis perlu ngecek apakah ada diantaranya ini. Semoga tidak ada. Yang pertama adalah sering buang air kecil, ditandai dengan
sering terbangun pada malam hari 3-4 kali terbangun untuk buang air kecil. Hati-hati dan perlu waspada, itu adalah salah satu gejala kencing manis. Kemudian mudah haus karena itu sering minum karena relatif dehidrasi akibat sering kencing. Kemudian mudah lapar. Setelah makan 1 jam 2 jam terasa lapar lagi, ingin makan lagi karena itu ngemil ataupun makan lagi malahan. Kemudian berikutnya adalah berat badan turun tanpa diet dan olahraga. Jadi ini harus hati-hati bahwa ketika berat badan kita turun tanpa intervensi olahraga maupun diet, hati-hati perlu dicek gula darahnya. Kemudian mudah lelah dan ngantukan. Jadi penderita kencing manis seringkali mengeluh capek, kelelahan, kemudian mudah ngantuk apalagi setelah makan. Karena itu hati-hati pada penderita kencing manis yang mengemudikan kendaraan. Jadi ketika berhenti, stop, kemudian makan, mengemudikan lagi, bisa timbul ngantuk dan terlelap ketika mengemudikan kendaraan. Kemudian timbul katal-katal di sekujur tubuh, lalu kesemutan di kedua kaki, kiri kanan, keringingan atau kebas. Lalu mata kabur, ini sering ditandai dengan sering ganti-ganti kacamata, ukurannya berubah-ubah. 1 bulan baru saja ganti kacamata, kemudian harus periksa lagi untuk ganti kacamata yang baru. Lalu luka yang lama sembuhnya, timbul borok terutama di kaki, seringkali sulit sembuh karena ada abses atau nanah yang tidak sembuh-sembuh. Kemudian gejala berikutnya adalah pada wanita terutama ketika hamil lalu melahirkan, bayinya besar, big baby, di atas 4 kilo. Waspada, mungkin itu adalah kencing manis. Karena itu perlu pemeriksaan berikutnya, yaitu dengan memastikan dengan cek laboratorium. Jadi Sobat Baptis harus ngecek gula darah puasa. Tidak boleh lebih dari 80 sampai 110. Ini adalah normalnya. Kemudian berikutnya adalah gula darah 2 jam PP. Batasannya 110 sampai 140. Tidak boleh lebih dari 140. Kemudian cek lagi HbA1c. Harus di bawah 5,7%. HbA1c ini adalah kondisi rekaman gula darah kita selama 3 bulan terakhir. Kemudian ditambahan lagi adalah profil lipid 4 sampai nomor 6 ini adalah kondisi lemak. Karena pada penderita kencing manis seringkali terjadi gangguan lemak, yaitu triglycerid alias TG harus kurang dari 149. Kemudian LDL yang Sobat Baptis ketahui bahwa ini adalah lemak jahat, tidak boleh lebih dari 100. Lalu HDL, ini lemak baik, harus lebih dari 40. Semakin tinggi lemak baiknya, maka semakin baik. Nah, Sobat Baptis, dari gejala-gejala yang kita tahu ini, kemudian ditambah dengan hasil laboratorium yang mendukung ke sana, maka kita bisa dipastikan sebagai penderita kencing manis. Bila kita menderita kencing manis, maka bisa dipastikan bahwa penyakit itu tidak bisa sembuh, tetapi bisa dikontrol. Fungsi kontrol adalah mencegah komplikasinya. Karena itu Sobat Baptis, kita harus menjaga kondisi kita supaya tidak mengalami kencing manis, apalagi sampai komplikasinya. Perlu konsultasi gizi untuk mencegah kegemukan sebagai sumber dari kencing manis, dan juga periksa lab rutin agar kita tahu secara dini kita bisa mengobati dan mencegah komplikasinya. Semoga informasi kesehatan ini bermanfaat bagi Sobat Baptis semuanya. Sampai jumpa pada tayangan kesehatan lainnya.
Sungguh indah kehidupan yang saling mengasihi, saling melayani, dan saling menopang. Karena itu semua menyukakan hati Tuhan. Dan terlebih, ketika itu menyukakan hati Tuhan, maka itu bisa menjadi berkat bagi sesama banyak orang. Bisa kita bawa kepada Kristus dan mereka pun mengalami kesembuhan. Tuhan memanggil siapa? Tuhan memanggil saudara saya. Kiranya kapel virtual pagi ini menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan, dan kita boleh meyakini berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan dalam kuasa Roh Kudus melingkupi setiap kita dari sekarang sampai selamanya. Tuhan Yesus